Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat untuk belajar? Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sudah disiapkan buku tema 2 dan alat tulisnya? Jangan lupa disiapkan dulu ya. Kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 2. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa ya yang terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari. Muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4 meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Latar belakang para pahlawan Indonesia berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Namun, perbedaan itu tidak melemahkan semangat mereka untuk bersatu melawan penjajah. Para pahlawan juga memiliki keahlian yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan menggunakan senjata dan bela diri. Ada pula pahlawan yang memiliki kemampuan negosiasi, berunding, atau orasi untuk menyampaikan pidato. Keahlian tersebut mereka gunakan untuk bekerja sama menggapai kemerdekaan Indonesia. Mereka bekerja sama untuk berjuang dengan caranya masing-masing. Apabila ada pahlawan yang tidak mau bekerja sama, maka kemerdekaan akan sulit untuk diraih. Kerjasama mereka merupakan perwujudan dari nilai persatuan dan kesatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kita juga harus bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu wujud persatuan dalam kesatuan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara bekerja sama. Bekerja sama adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Apa saja sih manfaat kerjasama? Manfaat kerjasama yang pertama adalah pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Dan manfaat yang ketiga, dengan bekerja sama akan memperkuat semangat persatuan. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Dengarkan teks berikut. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo
Dayu dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udi, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam, nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera, tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyelesaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu. Walaupun mereka berbeda-beda, wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional, rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cinciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Setelah mendengarkan cerita di atas, silahkan Ananda kerjakan tugas berikut di buku PPKN. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, kita belajar muatan SPDP, pola lantai pada tarian daerah. Tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Apakah kamu masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Pola lantai adalah garis yang dilalui penari saat membawakan sebuah tarian. Sekarang kamu akan menerapkan pola lantai tersebut dalam tari indang yang berasal dari Sumatera Barat. Amati gambar dan perhatikan penjelasannya. Pola lantai dalam tari indang. Yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan, membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian, tangan kanan diayunkan ke arah kiri, sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri.
Gerakan yang kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan. Yang ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Jadi kebalikan gerakan 2 ya. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri. Yang keempat, ulangi gerakan nomor 2. Yang kelima, ulangi gerakan nomor 3. Mudah bukan? Gerakan yang keenam, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan yang ketujuh, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. Yang kedelapan, ulangi gerakan nomor 6. Dan gerakan yang ke-9 yaitu ulangi gerakan nomor 7. Mudah ya. Gerakan yang ke-10, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan yang terakhir atau gerakan yang ke-11 yaitu posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki juga digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. Itulah tadi gerakan pada tari indang. Selamat mencoba di rumah ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan bosan nonton video dari Cik Guncis ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!